Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini untuk newbie only ya. Jadi ini cocok banget buat newbie. Yang non newbie kalau mau nonton ya bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau newbie saran saya wajib nonton sih. Karena ini pertanyaan yang lumayan sering banget saya terima, yaitu iklan produk otomatis Shopee bagus nggak sih? Ini iklan yang otomatis ya, bukan kata kunci terus ada pilihan otomatis, bukan, tapi yang otomatis. Jadi ada tiga pilihan di iklan Shopee itu. Nah yang ini nih, ini iklan Shopee. Lalu nah yang kanan ini nih, iklan produk otomatis. Nah yang ini nih. Jadi bukan yang iklan produk serupa otomatis, bukan yang kata kunci otomatis, tapi yang iklan produk otomatis. Ini bagus nggak sih? Nah di sini saya mau ngasih tahu pendapat saya soal ini dari sisi konsep. Sisi konsepnya, sisi prakteknya silahkan bereksperimen masing-masing. Pertama, kaidahnya nggak mungkin kita main falsifikasi, nggak mungkin si produk tersebut, bukan produk ya, fitur tersebut bakal bagus buat semua seller, bagus merata 100% seller. Kalau pakai itu bakal naik semua penjualannya, nggak mungkin. Dan jelek buat semua seller juga nggak mungkin. Karena itu dibikinnya kan pakai pakai perhitungan betul-betul oleh orang Shopee-nya. Tentu harapannya pengen bikin semua seller jadi bagus ya. Cuman nyaris nggak mungkin, saya yakin 99% nggak mungkin semua seller kalau pakai fitur itu semuanya akan jadi naik penjualannya. Saya yakin. Maka oleh karena itu ya harus dicoba. Jadi teman-teman, kalau ditanya bagus nggak iklan seller Shopee, iklan produk otomatis Shopee, ya saya bilang kayak gitu. Kalau bagus untuk semuanya jelas nggak mungkin. Jadi kalau anda nanya ke saya bilang ya nggak tahu bagus atau enggak karena harus dicoba. Tiap seller pasti beda-beda pengalamannya akan semua fitur yang ada di Shopee, kayak di Lazada, kayak Tokopedia, pasti akan beda-beda pengalamannya. Karena tergantung produknya apa, tergantung audiensnya apa, tergantung pricingnya berapa. Oh, banyak sekali faktor. Jadi iklan itu bukan segalanya, teman-teman. Oke, ini kaidah yang pertama yang teman-teman newbie di sini harus paham, bahwa nggak mungkin satu fitur menjadi membuat semua seller jadi bagus, nggak mungkin. Oke, paham ya? Yang kedua, nah saran saya, karena harus dicoba, kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu bagus atau enggak. Jadinya saran saya pilih top 20% best seller. Top 20% itu kayak gimana? Misalkan teman-teman punya 10 produk ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya, sampai 10. Top 20%-nya kan berarti 20% dari 10 tuh adalah dua. Berarti pilih dua terlaris. Dua terlaris dari produknya teman-teman. Ini nembak aja. Kenapa 20%? Ini kaidah umum dalam bisnis ya, teori Pareto. Tapi ya lama-kelamaan kalau teman-teman punya angka sendiri ya nggak apa-apa. Ini kan buat newbie banget ya. Tembak aja 20%. Nanti lama-kelamaan akan belajar, akan belajar, akan belajar. Oh tahu ternyata produk ini, produk ini, produk ini, produk ini yang laku kalau diiklanin. Yang ini, yang ini, yang ini nggak laku kalau diiklanin. Belum lagi soal margin dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadinya saran saya untuk pertama kali untuk newbie top 20%. Kalau produknya ada 5 berarti ya udah satu aja, satu best seller yang teratas. Kalau produknya ada 20 berarti ya top 4, top 4-nya. Karena 20%. Oke, paham ya? Itu yang dipilih, lalu mainin budget. Jadi si iklan produk otomatis ini saya juga baru cek jujur aja. Di sini kita bisa bikin buat iklan produk otomatis, ada yang betul-betul kita cuma tutup mata aja. Jadi 50.000 per produk, ada 100.000 per produk. Ini saya tidak menyarankan ya, karena ini kita nggak bisa utak-atik apa-apa, kita nggak bisa mainin apa-apa, nggak ada yang kita kendalikan. Jadi menurut saya ini mau dicoba bagus, nggak juga nggak apa-apa. Menurut saya paling realistis untuk newbie itu nyoba yang ini nih, iklan produk otomatis yang disesuaikan. Lalu pilih produknya. Saran saya pilih pilih yang tadi ya, yang top 20% best sellernya, nanti pilih aja. Lalu di sini budgetnya. Nah, budgetnya sesuaikan dengan seberapa Anda ikhlasnya. Seberapa Anda ikhlasnya. Karena ini kasusnya kasus newbie ya, pasti bingung budget iklan tuh gimana gimana. Ya udah, biar nggak bingung karena lagi belajar, ya sudah, ikhlasnya berapa? 10.000 sehari, ikhlas tanpa ada penjualan ya. 20.000 sehari, 50.000 sehari, silakan. Ikhlasnya berapa untuk iklan? Pasang di situ. Setelah pilih produk, pasang segitu, lalu evaluasi mingguan. Ini saya kasih contoh simulasinya ya. Lalu lakukan evaluasi mingguan. Minggu pertama katakanlah 25.000 per hari, ini katakanlah ya. Ini contoh aja teman-teman, sekali lagi seikhlasnya berapa. Jangan dulu pusing, aduh budgetnya berapa nih Kang, ngitungnya gimana. Oke, daripada teman-teman lama mikirin ngitung budgetnya pasti ngejelimet. Wah, belum tahu HPP lah, belum tahu inilah, belum, wah pasti ngejelimet. Ya sudah, seikhlasnya aja dulu berapa. Katakanlah 25.000 per hari. Lalu minggu kedua evaluasi. Lihat kalau bagus ya udah naikin aja budgetnya 50.000 per hari misalkan. Naik 25.000 misal. Lalu kalau jelek ya udah kurangi. Maaf dipotong. Jadi minggu kedua,
Kalau bagus ya naikin jadi 50.000 per hari, kalau jelek ya kurangin. Jadi 20.000 per hari. Kuranginnya cuma 5.000, kalau naikin 25.000. Minggu ketiga juga sama, bagusnya kalau bagus naikin lagi 25.000 per hari. Kalau jelek kurangi 5.000 per hari. Nah, jadi ada rasionya. Kalau bagus diapain, kalau jelek diapain, jangan diem aja. Kalau ini saya skemanya, kalau skema agresif. Jadi kalau bagus langsung ditinggiin gede, nambah 25.000. Kalau jelek dikurangi sedikit. Kalau skema yang defensif kebalikannya aja. Kalau bagus tambahin 5.000, kalau kurang kalau jelek dikurangi 25.000. Itu terserah teman-teman mau metode yang agresif, mode nyerang, mode offense atau mode defense, mode yang lebih bertahan. Itu terserah. Dan ini menurut saya kaidah yang super simple, sederhana sekali, yang dimana yang intinya adalah cari yang paling mending. Gak mungkin Anda mendapatkan untuk newbie ya, nggak mendapatkan konfigurasi iklan yang untung gede banget, itu nyaris nggak mungkin. Maaf terhenti. Jadi intinya untuk newbie mencari yang untung paling maksimum itu nyaris nggak mungkin. Jangankan yang newbie yang udah setiap hari ngulik-ngulik iklan aja untuk nyari untung maksimal memang nggak gampang ya. Yang paling sederhana, yang paling realistis tuh cari yang paling mending, yang rugi nggak rugi-rugi amat, yang untung nggak untung-untung amat, itu paling realistis untuk newbie. Oke, sekian aja buat newbie. Selamat selamat belajar, karena nggak ada rumus pasti. Teman-teman harus apa ya, harus eksperimen sendiri. Nggak ada yang nggak, silahkan aja cek apa ya, kalau ada yang bilang iklan itu pasti untung, nah itu tanda tanya. Nyaris nggak mungkin iklan tuh untuk pertama kali langsung untung sampai akhir, sampai seterusnya untung tuh nyaris nggak mungkin. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.